Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Selamat malam kawan, selamat malam Jumat. Bagi kawan-kawan yang sudah punya pasangan pasti tahu maksud admin seperti apa. Selamat bermalam Jumat kawan, malam spesial bagi para pasangan. Dan untuk video kali ini kawan, kita coba sempatkan untuk mengulas turnamen yang ada di Armenia, Stepan Avagian Memorial 2024. Turnamen yang digelar di Armenia kawan. Tentu pesertanya banyak dari pemain Armenia. Dari 10 Grandmaster kawan, ada 4 pemain berasal dari Armenia kawan. Tentu di sini yang tertinggi elonya adalah Arjun Erigaisi. Mungkin beberapa waktu yang lalu kawan, Arjun ini di artikel-artikel juga sempat berkeluh kesah kawan. Walaupun dia mempunyai elo yang cukup tinggi kawan, sekarang menempati posisi 4 besar dunia, tapi tidak ada penyelenggara, event organizer yang mengundang Arjun di super turnamen. Jadi dia terpaksa kawan mengikuti turnamen terbuka. Tentu harapan seorang pemain yang mempunyai elo tinggi kawan, yaitu diundang di event-event super turnamen, event-event tertutup kawan, bukan turnamen-turnamen terbuka. Ya itulah keluh kesah dari Arjun Erigaisi, seorang pecatur muda asal India yang naik daun 3 tahun belakangan ini kawan, bersama Domaraja Guges tentunya. Dan ada satu lagi, Siva Pragnananda. Nah, turnamen di Armenia ini sudah memasuki game ketiga kemarin malam kawan. Sementara Arjun berada di posisi teratas, mendapatkan 2,5 poin hasil dari 2 kali kemenangan dan 1 kali remis. Dan sebentar lagi ini juga akan sedang berlangsung babak keempat kawan. Jika dilihat dari di sini, waktu yang sudah ditetapkan jadwalnya, tinggal 24 menit lagi akan berlangsung babak keempat. Nah, untuk babak ketiga kemarin kawan, hanya ada satu partai yang berakhir menang kalah di babak ketiga kemarin, yaitu partainya Sam Sevian mengalahkan pecatur tuan rumah Hikmati Rosian. Game inilah yang akan kita ulas, langsung saja ke papan analisisnya. Ya, kalian tahu kawan atau sering melihat permainan Sam Sevian yang sering bermain online. Pemain ini terbilang cukup kuat kawan, tapi untuk elo standarnya saat ini dia masih berada di angka 2687. Memang kalah populer dari Hans Niemann, tapi kekuatannya cukup bagus Sam Sevian ini kawan, apalagi dalam permainan rapid. Sebentar kawan, kayaknya ada WA penting ini. Oke, nyonya lagi WA kawan. Oke kawan, langsung saja. Sam Sevian yang pekan putih mengawali dengan English opening pion C4, dibalas dengan varian King English pion E5. Pion G3 variasi Viacento dipilih oleh Sam Sevian yang sering kita temui permainan King English seperti ini atau Sicilia terbalik kawan. Akan melanjutkan ke permainan 4 kuda setelah kuda C3. Kuda F6, ada kuda F3. Kalian melanjutkan permainan gambit bisa, dorong pion E4 terlebih dahulu, kuda G5 dan pion B5. Gambit kawan, tapi lazimnya ya permainan 4 kuda langsung kuda C6 yang sering kita saksikan. Tapi memilih variasi Viacento dengan pion G3. Setelah kuda F6, gajah G2. Dobrak petak pusat langsung kawan dengan pion D5. Dan pion C pukul pion D5, pilihan terbaiknya seperti itu kawan. Ambil balik dengan kuda, di sini kuda F3 terlebih dahulu untuk kosongkan ruang, segera rokade amankan raja. Tapi yang paling populer langkah yang lain adalah kuda C3 kawan, yang kebanyakan kuda tarik mundur ke petak B6 langsung. Baru kuda F3 dan hitam kuda C6. Ini jalur populernya, tapi mulih jalur kedua. Kuda F3, kuda C6, rokade, kuda mundur ke B6, pion B3, segera keluarkan gajah gelapnya kawan di diagonal gelap panjang. Ada pion F3 untuk perkuat posisi pion pusatnya. Tapi coba lihat kawan, malah membuka akses bagi gajah-gajah terang nanti, menteri ataupun gajah terang bermain di diagonal terang A2 G8. Tapi tak ada masalah untuk sementara waktu. Kuda C3, gajah E7, pion D4, membuat langkah pengorbanan pion sementara kawan. Diterima kuda yang caplok pion D4, ambil balik oleh kuda, ambil balik. Nah, kuda B5 serang pion, dilepas, memilih dengan pion C6 kawan, sekaligus untuk blokade diagonal terang panjang, menyerahkan kembali pionnya. Bagaimana jika dipertahankan langsung dengan pion C5? Ya nanti yang jadi masalah ada di diagonal terang ini kawan, pion B7. Di sini mungkin putih akan menjawabnya dengan langkah pion B4.
untuk korbankan pion ini untuk mendapatkan pion pusat kawan. Mungkin pion A6 untuk usir kuda. Nah, di sini bisa melanjutkan dengan pion B pukul pion C5, pion ambil kuda. Banyak sekali variasi yang kalian pilih juga di posisi sini. Selain dengan pion A6 mungkin dengan gajah D7 bisa jadi. Itulah jika kalian mencoba mempertahankan dengan pion C, putih akan serang kembali dengan pion B. Pion C6 melepaskan kembali pionnya, kuda caplok pion D4. Rokade, Haikmatoresian, dan Samfesian melanjutkan dengan gajah B2-nya. Menteri bergeser ke E8 untuk menghindari satu lajur dengan menteri putih kawan, dan juga persiapan mungkin reposisi ke ruang-ruang terang nanti di sini. Nah, kemudian ada pion E4 untuk imbangi petak pusat kawan, dan mungkin untuk pijakan atau dukungan bagi kuda ke petak F5 nanti. Gajah D7, kuda F5 menyerang gajah gelap, dicaplok dengan gajah terang kawan, ambil balik oleh pion E, menteri F7 di sini. Dan gajah F3 mencoba menyerang menteri. Dan coba lihat kawan, yang menjadi isu adalah diagonal terang atau petak-petak terang yang menjadi sasaran putih untuk menghancurkan hitam. Apalagi ada keberadaan pion di petak F5 ini, kontrol ruang-ruang terang depan raja. Posisi putih jelas lebih baik daripada hitam. Ada benteng AD8, gajah H5 saling serang menteri. Blokade dengan pion G6. Kalau kalian mencoba melakukan pertukaran kawan, di sini gajah akan ambil menteri hitam, tempo skak kawan, dan kalian akan kalah kualitas perwira. Putih masih mempunyai sepasang benteng. Jadi blokade dengan pion G6. Menteri G4 menyerang petak G6 kembali. Raja naik, backup petak G6-nya. Benteng AE1. Kuda D5, pertahankan posisi gajah kawan. Nah, di sini kawan, benteng diangkat naik ke petak E4. Untuk pertahankan atau perkuat baris keempatnya, digeser juga ke sisi kanan nanti lajur H, lajur G kawan. Dan persiapan dobling mungkin dengan benteng yang di bawah, segera dobling di lajur E untuk menekan gajah gelap di petak E7. Stockfish menyarankan untuk antisipasi dobling ini kawan, gajah bergerak ke petak B4. Awasi petak E1 tidak memberikan kesempatan benteng. Kalaupun di sini dicaplok, kemungkinan benteng ini akan digeser mungkin ke petak C4 ataupun benteng ini bergerak ke petak D1. Kalau kalian caplok gajah ini kawan, ya nanti gantinya kawan adalah gajah yang di sini kawan. Kalian kalah, hitam masih mempunyai sepasang benteng. Tapi hitam atau Haikmatoresian memilih bentengnya bergeser ke petak G8 dan bisa dimanfaatkan putih untuk dobling benteng sesegera mungkin. Ini yang mesti harus dilakukan oleh putih menurut engine, bukan menurut admin. Kalau admin juga pusing kawan melihat diagram seperti ini. Serangan putih juga terbilang cukup kompleks di sini kawan. Gajah, menteri, menekan petak-petak terang hitam kawan depan raja. Nah, kalaupun sekarang ada serangan gajah di sini kawan, caplok. Ambil, terus apa yang menjadi pembeda? Walaupun terlihat hitam mempunyai sepasang benteng di sini kawan, inilah yang menjadi pembeda sekarang. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya kawan. Di sini menteri bergerak ke petak G5. Coba menusuk, berikan jalan nanti bagi bentengnya bergerak ke lajur H kawan. Dan gajah A3. Kalau gajah pukul gajah, tentu menteri jatuh karena posisi pion sudah tidak kena pin lagi kawan. Benteng H4, korbankan gajah, ditolak benteng H8. Kalau gajah tadi diterima oleh hitam, maka menteri akan dikorbankan lagi kawan. Menteri H6 skak. Yang terbaik, mundur saja ke petak H8. Tapi kalau kalian caplok langsung menteri ini, maka gajah akan caplok pion G6, discover check. Yang terbaik mundur ke petak G7. Kalau kalian naik, ancamannya bisa skak mat dan skak mat. Tentu mundur saja di sini kawan tadi, mundur ke petak G7. Nah, benteng akan ambil pion H7 skak. Menteri jatuh kawan, dan persiapan juga windmill nanti. Nah, di sini ada benteng E1 skak, blokade, windmill attack. Kalau tidak kalian sikat gajah ini, nanti ya windmill attack. Itulah jika gajah diambil oleh hitam. Ditolak memilih dengan langkah benteng H8. Gajah mundur ke A1. Raja mundur ke F8. Baru sekarang pion F pukul pion G6. Pion H pukul pion G6. Gajah G4. Tawarkan menteri sekarang kawan.
Beberapa kali kita lihat pengorbanan-pengorbanan dari Sam Sevian ini ditolak lagi. Memilih dengan benteng pukul benteng H4. Jika diterima, maka benteng pukul benteng skak. Yang terbaik, blokade serahkan kembali menteri. Tapi jika menteri tidak dikorbankan, di sini bergerak ke atas ke petak E7, benteng satunya ikut bermain. Naik lagi ke petak D6, diikuti dengan gajah ikut bermain juga. Naik lagi ke petak C5, ada benteng pukul benteng. Sepasang benteng, diikuti sepasang gajah kawan. Engine menilai pada posisi ini, hitam sangat bagus posisinya. Dan posisi raja pun masih cukup aman. Dan nanti juga ada serangan di ruang gelap ini kawan. Posisi raja juga sudah tidak nyaman lagi. Memilih dengan benteng pukul benteng H4. Menteri ambil balik. Raja naik kembali ke G7. Di sini ada benteng D1 diikuti gajah C5. Gajah F3 tekan kuda. Menteri bergerak ke E6. Menteri C4 ancam gajah, gajah mundur. Raja naik ke G2 dan menteri mundur ke E7. Yang terkuat di sini memilih dengan raja bergerak ke F7. Menteri C1 mencoba menusuk kawan di sisi kanan lagi. Benteng H8. Menteri ke F5 yang terkuat ternyata. Benteng H8. Di sini ada pion H4. Pion G5. Salah respon lagi dari hitam kawan. Menteri ke F5 masih terkuat buat hitam. Tapi memilih dengan pion G5. Ada menteri C4. Tekan kuda di sini 3 kali kawan, sudah di sini bersama benteng bersama gajah untuk memenangkan pion. Raja bergeser ke E7. Tapi ditolak kawan, memilih gajah ke G4. Blokade dengan pion F5 menawarkan benteng, terjadi pertukaran kualitas. Kenapa menteri ini tidak bergeser saja? Mungkin ke F7, mungkin bisa jadi opsi. Tapi ada benteng E1 kawan, ataupun dengan pion H pukul pion G5. Atau dengan menteri ke petak E4. Memilih dengan pion F5. Gajah ambil benteng di belakang. Pion ambil gajah G4. Pion H pukul pion G5. Menteri F5 mencoba ingin melakukan aksi ancaman skak kawan. Ada menteri E2 skak terlebih dahulu. Raja bergeser ke D7. Gajah D4 menantang pertukaran gajah gelap. Ditolak mundur ke petak D8. Gajah F6 kembali menantang pertukaran, kali ini diterima untuk memenangkan satu pion. Tidak berani ambil kawan, menawarkan pertukaran menteri. Dan pertukaran ditolak. Ya, kalau kita punya benteng melawan kuda, kenapa tidak kawan? Simplifikasi. Hitam tetap akan kalah dengan kualitas seperti ini. Tapi menahan diri, menterinya di atas papan terus kawan. Menteri C4. Menteri F5. Mundur lagi, jaga peta F3. Mundur lagi menantang pertukaran. Masih ingin bermain dengan menteri kawan. Raja F1. Pion A5. Benteng D4 ingin coba rebut pion. Menteri ambil pion F6 sekarang. Menteri ambil pion G4 skak. Raja maju ke D6. Menteri E4. Ada raja ke C5 skak. Mundur ke petak D6 lagi. Raja putih naik ke G2 dan pion B5. Benteng mundur ke C2 diikuti dengan pion B4. Ada menteri C4, raja D7. Pertahankan posisi pion kawan. Menteri naik, mencoba mengincar pion, dan menteri G6. Persiapan melakukan aksi di ruang terang kawan, dihadang dengan benteng C4. Akhirnya, Haik Matirosyan menyerah di langkah ke-53. Permainan yang cukup bagus kawan dari Sam Sevian tadi, menekan hitam lewat sisi raja langsung. Coba kita ulangi, di mana posisi-posisi yang cukup kompleks kawan, yang cukup menjebak bagi hitam, yaitu saat adanya menteri yang mulai menusuk ke petak G4 ini kawan bersama gajah. Diikuti langkah-langkah benteng yang mulai diangkat naik. Dan tadi ada beberapa langkah tawaran pengorbanan, di mana langkah terbaiknya tadi segera dobling saja. Tawaran pengorbanan disinilah kawan. Putih menawarkan gajahnya. Sangat mendominasi di ruang atau sayap raja putih. Oke, semoga permainan dari kedua pemain ini bisa menghibur kalian kawan. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.